Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu oleh karena berkat perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini, itu semua karena kemurahan-Mu. Dan kami percaya Tuhan menyediakan hal-hal yang terbaik bagi kami di sepanjang hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal 8 ayat 1-10. Saya tidak akan membaca seluruhnya, tapi saya hanya akan membaca ayat 1-3 dan ayat 8-9. Tertulis demikian. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Kita lompat ke ayat yang ke-8 dan 9, tertulis demikian. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tanggal 8 Februari 2023, sebuah ibadah kampus di Asbury, Kentucky berlangsung tanpa henti selama 24 jam setiap hari dan menjadi viral di sosial media, sehingga mengundang perhatian begitu banyak orang dari berbagai negara. Orang-orang berbondong-bondong datang ke sana. Di dalam dan luar gedung chapel dipenuhi oleh orang-orang yang berlutut, berdoa dan memuji Tuhan. Tidak ada pengkhotbah terkenal di situ. Tidak ada penyanyi rohani yang populer, tapi orang-orang dengan antusias datang dan ikut ambil bagian dalam apa yang disebut dengan kebangunan rohani. Namun setelah 11 hari, kegiatan ini dihentikan oleh pihak universitas melalui pimpinannya. Rektor Universitas Asbury, Dr. Kevin Brown mengumumkan bahwa kebaktian itu perlu diakhiri dan harus ada keseimbangan antara gerakan Roh Kudus dengan pengalaman akademik para mahasiswa. Kehidupan mereka harus kembali normal. Mereka harus pergi kuliah dan mengikuti ujian. Pengalaman rohani ini hendaknya membawa kebaikan dalam kehidupan studi, pekerjaan, keluarga, dan gereja mereka. Apa yang dikatakan oleh Rektor Universitas Asbury ini merupakan suatu hal yang tidak berlawanan dengan firman Tuhan. Mengapa? Karena kebangunan rohani dan kegerakan Roh Kudus itu harusnya tidak mengganggu kehidupan mereka, tapi hendaknya membawa kebaikan dalam kehidupan mereka pribadi dan berdampak baik bagi orang lain. Roh Kudus itu tertib dan teratur dan tidak akan membuat kita lupa akan tugas dan tanggung jawab keseharian yang dipercayakan Tuhan pada kita. Dalam Markus 8 ayat 1-10 ini, kita membaca tentang suatu peristiwa di mana ribuan orang mengikuti Tuhan Yesus selama 3 hari untuk mendengar pengajarannya dan melihat serta mengalami mujizatnya. Tuhan Yesus berbelas kasihan atas kondisi jasmani mereka, serta menyuruh para murid untuk memberi mereka makan. Peristiwa ini merupakan peristiwa kedua setelah sebelumnya ada juga peristiwa di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah mereka selesai makan dan kenyang, kita baca di ayat yang ke-9, tertulis di situ, lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Tuhan Yesus menginginkan agar mereka kembali kepada aktivitas dan tanggung jawab mereka dan hidup dalam perubahan serta menjadi terang di mana mereka tinggal. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Apa yang kita dapatkan dari ayat ini adalah bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus jangan membuat kita lupa pada kondisi jasmani kita sendiri, sehingga kita tidak makan dan tidak istirahat. Dan jangan sampai membuat kita melupakan tanggung jawab keseharian kita. Ada orang yang beralasan karena aktif pelayanan, maka dia mengabaikan studi, pekerjaan, dan keluarga. Hal seperti ini seharusnya tidak terjadi. Perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan dan kebangunan rohani yang terjadi pada kita jangan membuat kita lupa tanggung jawab, tapi hendaknya membuat kita berubah secara rohani. Dan perubahan itulah yang seharusnya kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimulai dari keluarga kita, dalam masyarakat, dalam studi, pekerjaan, dan dalam berbagai hal. Jangan sampai kebangunan rohani menjadi alasan untuk kita tidak mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Mari hidup dalam kebenaran dan ketaatan pada firman Tuhan, dan jadilah saksinya yang berdampak bagi orang-orang di mana kita berada. Kebangunan rohani yang dikerjakan Roh Kudus di dalam kita hendaknya membawa perubahan yang baik dalam kehidupan kita pribadi, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dan memberi teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan dan mengajar kami bahwa perjumpaan pribadi kami dengan Tuhan hendaknya tidak membuat kami lupa akan tanggung jawab keseharian kami. Kami mengerti lewat kebenaran firman-Mu bahwa perubahan dan kebangunan rohani yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, Tuhan inginkan agar kami bawa dalam kehidupan kami sehari-hari, mulai dari dalam keluarga kami, dalam lingkungan di mana kami berada, di dalam pekerjaan kami, dan di dalam segala hal di hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk menghidupi firman-Mu dan perubahan yang Tuhan kerjakan di dalam kami oleh Roh Kudus-Mu nampak dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga orang-orang dapat melihat cahaya kemuliaan Tuhan, sehingga mereka pun percaya kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus, supaya kehidupan kami selalu berkenan kepadamu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, agar semua yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kembali kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat dan menjamah setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kuasa dan mujizat Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.